kehidupan kita bisa ada sampai pada saat ini karena pengampunan daripada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada acara ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan dan lingkungan tempat. Tapi semua petugas sudah share melalui via lingkungan. Jadi harapkan kehadiran kita besok bersama-sama dengan pemuda remaja kita. Kemudian minggu depan kita juga ada pelayanan di gereja Pangerina pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti petugas-petugas akan di share melalui seperti biasa. Dan hari Sabtu tanggal 9, hari Sabtu tanggal 9 ada ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak Andreas Noah S atau Pak Andreas Noah, ya Bapak Andreas Noah. Ingat kita sama-sama memelihara persekutuan. Jadi kalau dari lingkungan itu membuat jadwal adalah tawaran sebenarnya. Namun ada juga yang bukan tawaran karena permintaan. Jadi ada yang sebelum jadwal dibuat sudah meminta, saya tanggal ini kena sesuatu dengan hal. Dan untuk yang tidak minta itu adalah tawaran, menawarkan. Artinya untuk tepat seperti itu bisa dikonfirmasi bersama dengan pengurus lingkungan. Memberi terang, dan percaya saja setiap orang yang memelihara itu selalu ada terang di dalam rumahnya. Terang itu akan membawa dia berpikir yang bersih dan sebagainya. Semua langkah-langkahnya tidak ada yang sia-sia. Bapak sekalian, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sebelum kita masuk ke acara ibadah, karena ibadah sore ini adalah ibadah syukur mengenang 1 tahun ya, Ibu terkasih Tambi terkasih dan keluarga ini sore hari ini dengan sukacita membuka pintu rumah dan pintu hati bersama-sama mengundang kita semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mempersilahkan keluarga untuk menyampaikan hal-hal berkenaan dengan ibadah kita sore hari ini. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan ibadah yang dipimpin oleh Liturgus Bapak Penetua Terasunda, dan nanti pengajar kantong Yakub Andreas dan pendeta yang akan melayani yaitu pendeta ini hilang, maaf ini ya, saya kira itu. Selanjutnya kami persilakan pada pihak keluarga. Terima kasih atas waktu kesempatan buat Bapak Ibu yang Tuhan berikan sehingga bisa datang ke rumah kami, bersama-sama kami di tempat ini. Kami sangat bersyukur waktu yang Tuhan berikan, cuaca juga Tuhan berikan sangat baik. Tadi panas ya, sekarang adem, luar biasa. Untuk ibadah pada sore hari ini sesuai dengan liturgi yang ditetapkan sesuai permintaan untuk mengenang 1 tahun seremoni dan umur yang sudah dipanggil Tuhan disebutkan di 12. Kemudian pada sore ini ibadah rumah tangga
kami titipkan untuk kedua orang tua kami, orang tua saya dan juga mertua saya yang lanjut usia. Tahun ini masuk SMA 2. Kemudian yang anak pertama kami yang pertama dengan nama yang bernama Bob Natania. Kemudian yang kedua Farel Nicholas naik kelas 9 SMP 1 Pondok Kapuas. Kemudian yang ketiga Daniel Christopher naik ke kelas 2 SDN Islam. Kemudian untuk keluarga yang datang dari Palangkaraya, Banjarmasin, Kapas Seberang, Basiri, dan yang sekitarnya, kami titipkan doa juga biar nanti mereka balik ke tempat masing-masing beserta perjalanan mereka. Untuk keluarga yang tidak bisa hadir juga kami titipkan doa apapun halangan. Mereka tidak bisa hadir, Tuhan berkati. Berapapun kita yang hadir saat ini, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ada tambahan sedikit dari saya. Ini ibadah rumah tangga yang pertama di tempat kami. Tahun 2023 kami menempati rumah ini. Itu hanya kebaktian kecil saja. Kami hanya mengundang pendeta, penatua dengan diakon saja. Jadi di tahun 2024 itu ada rencana mau bikin kebaktian. Nah, ternyata ada sesuatu hal. Ternyata Mama dipanggil sama Tuhan. Jadi di tahun 2025 ini bertepatan dengan 1 tahunnya Mama. Jadi kita bikin ibadah rumah tangga sekaligus. Hanya itu aja yang kami sampaikan. Kami kembalikan ke liturgus. Tuhan Yesus di atas ramaku, aku ayumu pademus, ini aku legeku, katalah aku katalah aku ayumu pademus, ini aku legeku. Makan adalah jalanku, aku kabehku, doa aku cuma nuntut kawan pangkotu aku, katalah aku katalah aku doa aku cuma nuntut kawan pangkotu aku. Tuhan untuk itu tungkap baru katakan, suruh aku memberikan cinta ini pemahaman, katalah aku katalah aku suruh aku memberikan cinta ini pemahaman. Tuhan ini dengan menerima putung dan salam. Ibadah syukur untuk mengenang 1 tahun mendiang Ibu Muni Ruben Tumon ini berlangsung dalam pengakuan.
bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Damai sejahtera atas saudara sekalian yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Disilakan. Ayat 14 sampai 18 dan 21. Tuhan itu penopang bagi orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Kita menyanyi dari NKB nomor 34 ayat 1 sampai 3. Suka di sana.
kami, pemberi segala yang baik. Begitu banyak pemberian-Mu sehingga kami patut bersyukur. Kami berterima kasih atas berbagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kami. Terima kasih atas teman, sahabat, dan saudara yang kami jumpai, yang dapat kami ajak untuk bertukar pikiran, yang mau memberikan nasihat dan teguran untuk menghindari kesalahan yang mungkin kami perbuat dan dosa yang mungkin kami lakukan. Ampuni kami karena kata-kata penghiburan, pujian, ucapan terima kasih yang sebenarnya dapat kami ucapkan, namun tidak kami ucapkan. Ampuni kami karena pertolongan yang dapat kami berikan kepada seorang yang membutuhkan, tetapi tidak kami berikan. Ajarlah kami untuk mengasihi dan melayani sesama kami. Bimbing kami melalui firman-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Yesus Kristus. Amin. Pada sore hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Hosea pasal 10 ayat 1 sampai 15 dengan perikop hukum karena penyembahan berhala. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah makin banyak buahnya. Makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah, makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Tuhan kecewa terhadap Efraim. Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirit, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membacak. Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan. Seperti Salman menghancurkan Bet Arbel, pada hari pertempuran ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalan. Amin. Tuhan yang
saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini berkumpul dengan keluarga kekasih di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk terus diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami renungkan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar masing-masing kami boleh mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu itu dengan setia di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam rangka ibadah ungkapan syukur, keluarga mengenang 1 tahun, mendiang Ibu Muni Ruben Tumon telah meninggalkan keluarga dan kita sekalian. Bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-38 sampai ke-39 berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang kepada kami. Amin. Shalom. Yang di dalam, shalom. Puji Tuhan. Ibu Bapak jemaat yang dikasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah ucapan syukur mengenang ibu kekasih dan juga ibadah keluarga, saya beri judul kasih yang tidak pernah hilang. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, ketika kita berkumpul pada sore hari ini sesuai dengan undangan keluarga dalam suasana syukur dan dalam suasana mengenang, ya. Sudah 1 tahun lebih Ibu terkasih mendiang Ibu Muni Ruben Tumon meninggalkan kita. Karena saya ingat kalau tidak salah itu bulan 5, ya, bulan Mei. Karena saya ibadah pemberangkatan dari rumah ini mendiang dibawa ke Palangkaraya. Saya pertama kali tugas di jemaat Kelawa ini, gitu ya. Dan bukan kebetulan hari ini saya dipercayakan untuk boleh memimpin persekutuan ini, menyampaikan firman Tuhan dan berita penguatan bagi keluarga setelah mereka 1 tahun lebih ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi dari tengah-tengah keluarga. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kasih tidak berakhir dengan kematian. Cepat atau lambat, tua atau muda, pada waktunya saudara dan saya akan sampai pada yang namanya kematian. Tetapi saat ini saudara dan saya, Tuhan masih beri waktu dan kesempatan untuk menikmati segala sesuatu. Tuhan juga beri kesempatan bagi keluarga Bapak Epe dan Ibu Krista di tempat ini 1 tahun lebih menikmati kebaikan kemurahan Tuhan tanpa hadirnya istri, ibu mertua, tambi kekasih dan saudara kekasih kita. Mereka ada sampai pada hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, kasih Tuhan tidak berakhir dengan kematian. Ya, artinya firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita terpisahkan oleh orang yang kita kasihi karena sebuah kematian. Tetapi kita tidak akan pernah dipisahkan dari kasih Allah, termasuk maut ada di dalamnya. Nah, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ibu, istri, tambi dari keluarga di tempat ini berada dalam hadirat Allah. Tentu kasihnya kepada keluarga, ya, meski mendiang telah tiada, tetap hidup dalam setiap kenangan. Setiap nilai yang ia wariskan, setiap doa yang pernah ia panjatkan. Tentu yang terbaik bagi keluarga kekasih, bagi suami, bagi anak-anak, menantu, dan cucu-cucu kekasih, demikian juga bagi saudara. Jadi, kasih tidak pernah berakhir dengan kematian. Saya ingat ibu bapak, beberapa waktu yang lalu, mama atau Pak Epe ini bolak-balik gitu ya ke kantor majelis jemaat Kelawa. Ini liturgi, ini lagu gitu ya. Ini nama luar biasa, perhatian dan cinta. Padahal kalau dipikir, jadi izinnya itu lebih, gitu ya.
tetapi selalu ada cinta, selalu ada kasih yang tersemat di dalam hati Bapak kekasih di tempat ini. Ia ngurus surasa. Ia mau memberikan pelayanan yang terbaik sekalipun pasangan hidupnya itu sudah bersama dengan Bapa di surga. Yang kedua, Filipi 1 ayat 21 berkata, karena begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Hidup yang berdampak tidak pernah sia-sia. Saudara dan saya mungkin tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Epe, Bu Krista di tempat ini bersama dengan suami, anak-anak, dan keluarga besar ketika mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Pasangan hidupnya yang telah meninggalkannya pasti sama, gitu ya, melakukan hal yang sama, datang kepada Tuhan dalam persekutuan dalam ibadah. Ya. Karena hidup itu sudah berdampak, dan tentu hidup yang telah dijalani oleh mendiang itu tidak sia-sia, tetapi tentu akan dinikmati dan dirasakan oleh seluruh keluarga besar yang mengenalnya. Yang ketiga, apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-14, pengharapan kita tidak pernah mati. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak berduka seperti mereka yang tidak punya pengharapan. Ya, kita percaya bahwa akan ada pertemuan kembali. Akan ada reuni, kalau kata Ibu Pendeta Kristalia itu pada waktunya kita akan reuni kembali, kita akan bertemu dengan orang-orang terkasih. Karena Yesus telah bangkit dan memberikan kita jaminan hidup kekal. Maka kita hidup hari ini bukan dalam ratapan, tetapi dalam pengharapan dan penghiburan yang sejati. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Bagi anak-anak, teruslah menghidupi nilai-nilai yang telah diajarkan oleh mendiang ibu kekasih. Jadilah terang dan garam dimanapun anak-anak boleh berada dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Bagi suami kekasih, tetaplah kuat dan teguh dalam iman, sebab Allah adalah sumber penghiburan yang sejati, ya. Bagi keluarga besar, biarlah kenangan ini menjadi momen untuk mempererat kasih dan memperbaharui semangat hidup beriman. Ya, perjuangan mama luar biasa, maka undangan ke rumah-rumah, menelpon keluarga besar, rumah, ke sembahyang, mengingat, ya, sawangku telah melihi. Ini keluarga diikat semakin erat dalam cinta dan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah beranjak. Kasih Tuhan tidak akan pernah hilang dari kehidupan keluarga besar satu dengan yang lainnya. Demikian di dalam kehidupan kita semua. Mari kita warisi kasih yang pernah dirasakan, dinikmati dan dibagikan oleh mendiang Ibu Muni Ruben Tumon, dan menjadi kenangan indah, jejak kasih yang tidak akan hilang. Mari kita teruskan warisan iman, harapan dan kasih itu dalam hidup kita masing-masing, sebab walaupun tubuh kita terpisah, kasih Allah menyatukan kita selama-lamanya. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan di ayat yang ke-39 bagian terakhir, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita boleh tinggal di tempat yang berbeda, kita boleh terpisah karena kematian, tetapi mari kita mengingat kasih Tuhan tidak akan memisahkan kita. Kita akan selalu hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, keluarga kekasih di tempat ini teruslah dikuatkan. Biarlah ketika kita hidup dalam kenangan bersama dengan orang yang sudah meninggalkan kita, kenangan itu tetap menyemangati kita, malah menyemangati kita, memampukan kita bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini dan kemarin. Amin.
Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami boleh menikmati kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berucap atau berkata apa-apa ketika kami selalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Hanya rasa syukur yang kami boleh nikmati dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Kami boleh ada bersama dengan ucapan syukur dan ibadah rumah tangga di tempat ini, bersama dengan keluarga Bapak Epe dan Ibu Krista. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu telah dikecap oleh keluarga kekasih kami di tempat ini. Dengan kuat dan sehat, singkirkan halangan dan rintangan agar ia terus menikmati usia yang Engkau karuniakan di dalam kehidupannya. Dengan hari-hari bersama dengan anak, menantu, cucu di tempat ini, ia boleh menikmati kasih setia Tuhan. Apapun yang mampu Bapak kekasih kami ini lakukan dan kerjakan, biarlah ia terus mampu melakukan dan mengerjakannya dalam pertolongan Tuhan. Ia menjadi bulan dan matahari bagi kehidupan keluarga, anak, menantu, dan cucu di tempat ini. Dan kami percaya kehadirannya pun kiranya terus boleh membawa sukacita, boleh membawa berkat bagi sisi keluarga rumah tangganya. Sekalipun ia harus melangkah sendiri tanpa kekasih hatinya, tanpa pendamping hidupnya, tetapi kami percaya Tuhan akan selalu menjaga dan memeliharanya. Tuhan akan selalu mendekapnya dengan mesra dan Tuhan akan menjadi sobat yang sejati bagi kehidupan Bapa kekasih kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Demikian kami mau berdoa untuk anak-anak, menantu, dan cucu-cucu kekasih dari Bapak EP ini. Kami mau berdoa untuk Ibu Krista bersama dengan suami dan anak-anak kekasih. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu nyata bagi kehidupan keluarga kekasih di tempat ini. Berkatilah Ibu Bapak kekasih di tempat ini dalam menjalankan hari-hari kehidupan mereka, dalam menjalankan rumah tangga mereka, tanggung jawab mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Biar senantiasa mereka dilimpahi berkat Tuhan, dilimpahi kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, akal budi, bahkan kesabaran. Sehingga Ibu Krista bersama dengan suami di tempat ini mampu terus melewati hari-hari kehidupan yang keanugerahkan dengan rasa syukur. Pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka ketika mereka juga harus menjalani kehidupan tanpa hadirnya Ibu kekasih mereka. Biarlah Tuhan yang selalu hadir mewarnai perjalanan Ibu kekasih dan suami kekasih di tempat ini. Dan biarlah mereka tetap menjadi anak menantu yang terus boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian tetap boleh menjaga dan merawat ayah kekasih mereka yang ada di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk besan dari Bapak EP, orang tua atau mertua dari Ibu Krista. Kami mau menyerahkan kehidupan mereka Tuhan di usia lanjut mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga beri kekuatan, kesehatan, umur panjang dimanapun mereka berada menjalankan dan melewati hari-hari kehidupan ini bersama dengan orang-orang terkasih, biarlah tetap juga boleh menjadi bulan dan matahari bagi seisi keluarga dan rumah tangga. Kami mau berdoa untuk anak-anak kekasih yang telah menjadi penyemangat, menjadi sumber sukacita kebahagiaan Ibu Krista dan suami di tempat ini. Kami mau berdoa untuk anak kekasih mereka, Bob, Farel, dan Daniel. Terima kasih untuk anak-anak kekasih yang luar biasa yang telah mewarnai perjalanan kehidupan Ibu Bapa di tempat ini dengan penuh sukacita. Mereka boleh menempuh pendidikan baik itu di SMA, SMP, ataupun di SD. Terima kasih Tuhan, Engkau melimpahkan anak-anak kekuatan, kesehatan, umur panjang, hikmat, marifat daripada Tuhan. Agar dalam setiap pendidikan yang mereka jalani, mereka boleh berprestasi, mereka boleh membanggakan ibu bapa mereka, mereka boleh menjadi contoh dan teladan sebagai saudara bersaudara. Mereka hidup rukun, agar cinta kasih Tuhan terus mereka boleh nikmati di setiap hari-hari kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan, pergaulan yang tidak baik merusak mereka. Biarlah mereka hidup dalam pergaulan yang baik, hidup dalam nasihat dan didikan orang tua yang semuanya bersumber daripada Tuhan. Kemana-mana tempat, baik itu dari Palangkaraya, Banjarmasin, Basiri, Kapuas Seberang, dan Kapuas Kota di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kehadiran mereka tentu menjadi sukacita dan semangat bagi keluarga di tempat ini untuk terus mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Sebagaimana Bapa memberkati keluarga kekasih di tempat ini, kami percaya Bapa yang sama yang kami sembah di dalam Yesus Kristus pun menyertai, memberkati seluruh jajaran keluarga yang boleh datang dari mana-mana tempat. Biarlah cinta dan kasih Tuhan
terus mereka boleh nikmati dari hari ke hari dalam kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam usaha dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan atau mereka kelola. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkatinya agar kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kesuksesan, keberhasilan boleh mereka nikmati di sepanjang kehidupan mereka. Mereka pun membangun persaudaraan yang rukun di dalam cinta dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian untuk keluarga yang tidak dapat hadir di mana-mana tempat, kami juga menyerahkan kehidupan mereka. Pimpinan penyertaan Tuhan selalu ada, mereka nikmati dari hari ke hari. Biarlah di lain waktu dan kesempatan mereka boleh diperjumpakan dalam kebersamaan, dalam cinta dan kasih Tuhan. Kami dalam pertolongan Tuhan, dalam kuat dan sehat, boleh beristirahat sepanjang malam ini. Demikian esok pagi dibangunkan dengan kekuatan kesehatan, semangat baru untuk hidup berpengharapan terus di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Keluarga kekasih yang ditinggalkan di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan terus mewarnai perjalanan kehidupan keluarga kekasih di tempat ini. Biarlah ucapan syukur mereka untuk boleh mengenang 1 tahun mendiang Ibu Muni Ruben Tumon dan ibadah keluarga rumah tangga di tempat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian kami mau berdoa untuk sidang jemaatmu yang boleh hadir, baik itu dari lingkungan pelayanan 4 dan sekitarnya atau dari lingkungan-lingkungan lain. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah pada sore hari ini. Tuhan terus memperlengkapi kehidupan kami dengan kasih dan cinta. Demikian kami percaya Tuhan selalu ada mewarnai penjalanan hidup kami, beri kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, beri kesalahan kami. Engkau yang boleh memberkati setiap pelayanan yang boleh disampaikan oleh Ibu Bapak Penentu Diakon, lingkungan pelayanan 4 bersama dengan Ibu Bapak Pendeta. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami selalu dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan pelayanan kasih kami dengan penuh cinta. Ini doa yang kami bawa kepadamu, kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami sebagai manusia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, mengakhiri syafaat kami dengan menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, jika mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Kau lebih kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Sebelum nyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan seterusnya, ikut saja Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebajikan-Mu. Kami persembahkan syukur kepada-Mu. Berkatilah persembahan syukur kami agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Berkati pula masing-masing kami yang telah memberikan persembahan ini secara sukarela dan sukacita. Oleh Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Selanjutnya kita akan mendengar berkat Tuhan. Jemaat mohon berdiri. Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ibadah kita sudah selesai. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh petugas, Bapak Panitia Tersinda yang telah membawa kita dalam ibadah sebagai liturgus, Ibu Pendeta Yayan yang menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini, Yakub Andreas yang mengedarkan kantong kolekte, dan juga adik kita yang mengiringi musik. Mengucapkan terima kasih, dan ibadah kita dilengkapi dengan puji-pujian baik dari keluarga dan juga dari lingkungan. Kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan juga memberkati hidup kita. Selanjutnya kami serahkan kepada pihak keluarga. Silakan. Selamat Haleme, Pahari Semandiai diminta Tuhan Tuhan Yesus Kristus hanjak aku dengan ikhlas mandia jadi hasundau dan ketika limbah kedukaan jadi nah repa wang Andi batang Andi. Jadi kami berenam bersaudara, sisa tiga sudah meninggal, kakak-kakak saya yang paling tua sekarang, adik saya dan satu yang bungsu tidak bisa ikut stroke ya. Jadi mengirim salam untuk jemaat di sini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Meskipun duka belum sirna dan saya baru juga kehilangan putra saya belum setahun, tidak apa-apa karena semua rencana Tuhan. Ini adik saya Bensi, mohon klarifikasi ya, Bensi Siram. Tadi seolah-olah banyak komen-komen kok pendeta seolah pada saatnya nanti doa untuk makan kami, karena kami ada datang juga dari keluarga kami walaupun hanya sedikit. Pendeta kami biasa menyebutnya Pendeta Ucu, adik kami Pendeta Alexandra Binti, beliau dosen di STT Banjarmasin, Teologi Banjarmasin. Jadi pada saatnya nanti mungkin adik saya mau bicara sedikit, tidak panjang lah. Sama klarifikasi. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku dari Palangkaraya, dari Banjarmasin dan dari sekitar sini. Saudara dari adik kami Muni, semua saya lihat ada, meskipun duka masih ada, tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta untuk peneguhan dan kekuatan untuk kami yang belum lepas ya dari duka cita ini, tapi tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu Pendeta Yayan, jadi mimpi kita yang laku dua, membujuk dan memuliakan nama Tuhan. Ibarat Tuhan anak-anak Yesus Kristus selamat. Amin.
Ketika kami mengenang 1 tahun meninggalnya kakak kami yang tercinta, Indo Krista, kami mengingat akan kesedihan kami, tetapi setelah 1 tahun berjalan, walaupun duka itu mungkin belum hilang secara menyeluruh, tapi kami melihat bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai keluarga kami, khususnya Bapak Krista dan anak-anak. Mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kesukacitaan juga di dalam keluarga. Kami mohon kiranya Tuhan terus membimbing mereka, memberikan kekuatan. Mereka tetap mengenang ibu, istri, nenek yang mereka cintai, dan telah tenang bersama Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, segala apa yang ada pada kami adalah pemberian-Mu, karena itu biarlah kami mengucap syukur karena kami ini masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Biarlah kami boleh menggunakan anugerah Tuhan itu untuk melakukan kehendak Tuhan dan taat selalu kepada-Mu. Karena dengan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, kami boleh kuat di dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kami ini. Di tengah kesukacitaan, keluarga atas kasih Tuhan telah disediakan makanan dan minuman. Kiranya makanan dan minuman ini akan tetap menjadi kekuatan dan kesehatan kami, agar kami boleh terus bekerja untuk melayani dan melakukan tugas kami sesuai yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Sertai kami juga yang akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana kami tiba di tempat ini, Tuhan telah sertai, kami percaya bahwa kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dimanapun kami berasal, Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh sambut berkat-Mu ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin.